Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku. Video saat ini mau bahas tentang toner RDL. Nah, di sini tuh aku punya yang nomor 2. Nih, ini tuh nomor 2. Kalau yang nomor 3 ini. Jadi, untuk nomor 2 ini kenapa aku bahas khusus di satu video ini, karena produknya ini banyak yang memang kayaknya sih jarang memilih yang nomor 2 gitu. Pengennya yang nomor 3 aja, walaupun jerawatnya nggak parah, walaupun flek hitamnya nggak parah, tapi mereka tetap pilihnya yang nomor 3. Nah, di sini aku menjelaskan keunggulan dari toner RDL yang nomor 2 ya. Mungkin ada beberapa yang belum tahu juga nih. Jadi buat yang sekarang sedang menggunakan toner RDL, baik yang sedang punya jerawat parah, bekas jerawat parah, atau flek hitam, silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum aku ke pembahasan pokok, buat yang masih awam dengan toner RDL itu ya baik yang nomor 2 ataupun yang nomor 3. Ini sama, bukan skincare masuknya, tapi ini tuh bisa disebutnya itu obat. Jadi yang namanya obat itu bukan dipakai jangka panjang, bukan dipakai untuk pemakaian setiap hari terus-terusan gitu kan. Jadi namanya obat itu kita sakit nih, pasti minum obat atau pakai obat ya pada saat kita sakit aja. Kalau udah sembuh sakitnya ya pasti kita juga nggak minum lagi obat tersebut kan. Jadi aku sangat menyarankan yang menggunakan toner RDL itu adalah yang mempunyai jerawat parah, bekas jerawat parah, atau flek hitam saja. Nah, untuk pemakaiannya banyak sekali videonya di channel aku. Silahkan, ada playlist toner RDL, di situ jelas banget ada cara menggunakannya, efek sampingnya semuanya komplit. Nah, terus di sini aku juga mau ngasih tahu ke kalian perbedaan antara toner RDL nomor 2 dan juga nomor 3 nih. Apa sih perbedaannya gitu kan? Kenapa banyak sekali yang menggunakan toner RDL nomor 3 ini? Jarang banget yang pakai nomor 2. Nah, untuk keterangan perbedaannya itu ada di sini loh, tulisan yang kecil ini. Nih, ini juga ada di sini di bawah. Jadi, untuk ini tuh nomor 2 ya. Nomor 2 ini kandungan hidroquinon dan tretinoinnya itu 20 mg atau 2% gitu. Kalau untuk nomor 3 ini tuh 4 mg atau 4% kandungan hidroquinon dan tretinoinnya. Untuk nomor 2 itu sebenarnya memang khusus untuk yang kulit berjerawat, jerawat parah gitu kan. Bekas jerawat parah. Nah, untuk nomor 3 biasanya itu untuk bekas koreng, bekas bisul gitu, bekas luka bakar, ataupun flek hitam parah. Tapi dengan catatan bekasnya itu yang berbentuk flek hitamnya ya. Jadi pemakaian toner RDL itu baik nomor 2 ataupun nomor 3 sama, digunakan hanya saat dibutuhkan saja, bukan untuk pemakaian sehari-hari dengan jangka panjang, nggak bisa. Itu maksimal tuh 2 bulan, tapi biasanya sebelum 2 bulan juga jerawat udah sembuh, bekas jerawat juga udah hilang. Apalagi untuk flek hitam nih ya, flek hitam itu maksimal pemakaian 2 bulan. Kalau misalnya di jangka 2 bulan itu udah bersih fleknya, terus kan berhenti pakai toner RDL-nya. Jadi dilihat kalau memang fleknya kembali lagi, memang berarti tidak bisa sembuh dengan toner RDL. Bisa cari solusi obat yang lainnya gitu. Karena beberapa krim apotek tuh banyak yang khusus untuk flek hitam. Tapi kalau fleknya sembuh, nggak balik lagi, ya berarti nggak usah pakai lagi. Kalau misalnya memang dibutuhkan bisa pakai lagi, tapi jangan sampai berurutan jangka panjang, bisa dijeda dulu gitu untuk flek hitam. Untuk jerawat, memang ada beberapa yang pakai nomor 3 atau nomor 2, tapi nggak ngefek ya, jerawatnya masih tetap. Nah, itu mungkin dari beberapa faktor juga, dari makanan, dari lingkungan udara, atau misalnya yang lainnya, misalnya kuku kita panjang atau berponi, itu sangat ngaruh banget. Jerawat itu biasanya nggak sembuh-sembuhnya itu lama gitu. Jadi pastikan bukan hanya menggunakan toner RDL nomor 2 saja atau nomor 3 saja untuk penyembuhan jerawat, karena perlu beberapa tunjangan lain juga, misalnya dari makanan dijaga gitu. Terus juga dari keseharian juga kebersihannya harus dijaga, karena toner RDL itu kan hanya mengobati jerawat dari luar saja, sedangkan pengobatan itu bukan hanya dari luar, dari dalam juga itu butuh. Nah, jadi kayak gitu perbedaan antara nomor 2 dan nomor 3. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya buat kalian semuanya. Buat yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah semua pertanyaan pasti akan jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.